Rutinitas setelah melahirkan. Nah, kali ini aku mau berbagi cerita nih ke kalian. Ini tentang aku yang udah melahirkan, dan ini kondisi aku yang sekarang alhamdulillah sudah sehat. Nah, kali ini aku baru ada kesempatan untuk ngedit, dan kali ini aku juga mau nyuci atau ngebersihin stroller ini. Stroller ini tuh punya kakak ipar aku, jadi anaknya itu udah gede-gede. Tapi karena kali ini anak-anaknya udah pada gede dan gak dipakai juga, akhirnya kita pinjem lah, tapi nanti kita balikin juga dalam keadaan bersih. Nah, ini itu tadinya tuh susah banget dibuka, tapi alhamdulillah sudah nemu caranya. Nah, ini dicek-cek dulu apakah ada kekurangan atau tidak gitu. Jadi ini videonya tuh sebenarnya udah beberapa minggu yang lalu, cuman karena aku baru ada niat untuk ngedit dan baru ada kesempatan untuk ngedit karena nyari pembahasan dan topiknya juga, akhirnya aku nemu nih dimana kondisi aku tuh yang lagi kena baby blues ya katanya. Tapi ya memang perasaannya memang nggak begitu nggak begitu normal gitu dari kondisi yang biasanya. Nah, ini kondisi jadi seorang itu ternyata memang gak begitu mudah dan gak begitu sulit juga. Jadi ini adalah kondisi dimana mungkin ya semua ibu baru rasain, dimana ada nangisnya, kemudian kayak ngerasa lebih capek dari sebelumnya, kelelahan, kemudian kurangnya perhatian. Terus yang diperhatiin tuh kadang bukan ibunya tapi lebih ke si bayinya. Belum lagi tekanan-tekanan dari mertua yang suruh begini, yang suruh begitu. Itu banyak banget teman-teman ya. Jadi kondisinya itu kayak berantakan banget jadi ibu baru itu. Nah, apalagi kalau misalkan kita kurang perhatian. Pokoknya sedih campur aduk itu pasti ada. Apalagi aku pernah nangis kan hal yang gak jelas, apalagi hal-hal sepele itu udah biasa banget ya, gampang banget aku kesinggungnya. Biasanya aku itu orangnya masa bodohan, tapi kali ini tuh kayak yang dikit-dikit tuh kena banget di hati. Ternyata memang ya bukan aku aja, ternyata banyak juga yang ngerasainnya. Aku juga bukan tipe orang yang gampang nerima tempat atau keadaan ya, apalagi kalau misalkan tempatnya itu kayak kotor ya teman-teman. Nah, apalagi kalau cucian banyak, cuci piring banyak, itu aku nggak bisa diem ya. Aku pengen banget rumah aku itu bersih ya. Jadi akhirnya aku itu bersih-bersih. Nah, belum lagi aku juga warung kecil-kecilan, alhamdulillah sampai sekarang walaupun ya terbatas modalnya. Jadi semenjak aku selesai lahiran itu 26 jam nih di puskesmas, karena aku lahiran di puskesmas. Jadi besoknya aku langsung pulang. Di besoknya itu aku juga langsung beres-beres di rumah. Nah, beres-beresnya ini kayak cuci piring, cuci baju, terus ngepel, nyapu, tapi masih aku tahap-tahap, nggak begitu langsung aku selesain kayak biasanya. Jadi maksudnya kalau aku misalkan udah kerja nih, nyelesain satu pekerjaan, itu 30 menit aku istirahat, kemudian aku lanjutin lagi 30 menitnya lagi aku istirahat, kayak gitu-gitu aja sampai selesai gitu ya. Jadi untuk beberapa minggu kemarin tuh aku tuh kayak ngerasa pikiran aku itu kurang jernih, apalagi kalau misalkan dikit-dikit tuh kayak yang mellow, atau dikit-dikit tuh nangis, dikit-dikit tuh kayak yang kesinggung, terus bingung mau ngerjain apa dulu karena kerjaannya juga banyak. Belum lagi orang-orang terdekat aku yang pikirannya kolot itu ya nyuruh begini nyuruh begitu, sedangkan aku itu ngerasa kayak yang tar dulu deh, jangan nyuruh-nyuruh dulu. Aku tuh lagi di fase yang kurang stabil gitu, emosi aku juga belum bisa dikontrol gitu. Tapi mereka itu kayak yang harus gitu, ini harus dilakuin, itu harus dilakuin. Sebenarnya itu nggak masuk di aku ya. Aku juga kesel banget kalau disuruh-suruh orangnya teman. Jadi alhamdulillah di sini tuh aku punya suami yang pengertian, terus keluarga yang ngerti aku juga, dimana mereka juga ngebantuin aku, ngebantuin ini itu gitu ya, sampai akhirnya aku siap nih kerja atau ngerjain rumah gitu ya, kerjaan rumah sendirian. Jadi di sini tuh aku nggak ngerasa ngebatin ya. Kemudian bersih-bersih rumah juga masih dibantuin suami. Dia nyuci piring, aku nyuci baju. Kalau misalkan dia nyapu, aku yang masak. Kalau misalkan dia ngepel, ya aku beresin baju. Pokoknya memang yang paling utama dari pernikahan itu adalah pengertian, kemudian
lebih sering-sering kita ngobrol. Aku juga salut juga sama suami aku yang nggak ada kata capeknya ya, dari puskesmas ke rumah kemudian balik lagi, bolak-balik pokoknya. Belum lagi pas selesai pulang dari puskesmas, dia itu langsung belanja bulanan sabun. Biasanya dia belanja sama aku, tapi karena aku nggak bisa dan aku takut juga naik motor karena perut aku juga katanya masih luka ya. Kata ibu-ibu zaman dulu tuh jangan banyak gerak karena perutnya itu masih luka gitu kan. Kita nggak tahu ya, kalau misalkan luarnya tuh memang keadaannya kayak yang baik-baik aja, tapi kita nggak tahu dalam perutnya tuh kayak gimana. Akhirnya aku lebih milih untuk di rumah gitu, karena bayi aku juga masih ASI. Nah, apalagi yang bikin overthinking itu mertua aku ya. Jadi mertua aku itu pemikirannya tuh masih kayak yang orang zaman dulu ya, dimana aku itu habis lahiran tuh harusnya kakinya lurus, harusnya begini, harusnya makan kunyit gitu ya. Jadi kunyit itu sama mertua aku itu disuruh buat dilalapin, sementara aku itu nggak begitu suka kunyit mentah. Kalau misalkan jamu ya aku masih terima, tapi kalau misalkan kunyit mentah itu aku nggak bisa. Nah, kemudian aku dipaksa buat ASI ya, jadi aksinya itu harus banyak. Nah, mertua aku itu bawain kayak yang sayuran-sayuran hijau gitu ya, kayak daun katuk, kemudian pepaya muda, buah pepaya muda, kemudian kayak bawa buat sayur bening gitu ya, buat asinya biar lancar terus. Jadi sebenarnya pikiran dari mertuaku itu baik, cuman karena memang air asi yang keluar dari aku itu ya itu nggak banyak teman-teman, harus dibantu sama susu formula. Sementara anak aku itu nyusunya atau ngedotnya itu kencang banget, yaitu sebulan itu sampai 4 box, jadi 400 gram itu untuk 1 minggu. Jadi kalau ditanya kondisi apa yang paling bikin kita stres atau ibu baru stres, itu adalah mertua, kemudian orang tua, kemudian pengertian, kecapean, itu kelelahan, overthinking juga bisa ya. Jadi semuanya itu kayak bisa bikin berantakan. Apalagi yang kayak ibu baru tuh gampang banget kesinggungnya, gampang banget kayak nangis, kemudian dikit-dikit hal yang nggak perlu dipikirin jadi kepikiran gitu. Jadi semuanya itu jatuhnya ke mental akhirnya. Nah teman-teman, di kehamilan 5 bulan itu aku kena plasenta previa, yaitu dimana plasentanya letak rendah, cuman gak ngehalangin. Sebenarnya masih bisa masih bisa berubah kalau misalkan akunya kayak yang banyak gerak, kalau misalkan akunya banyak sujud, katanya masih bisa berubah. Cuman sampai ke hari persalinan itu belum berubah juga. Tadinya itu aku mau disesar ya, karena kata si bidan-bidannya ini di rumah sakit, daripada kelamaan mending disesar aja. Nah, karena aku belum siap dan ngerasain belum waktunya lahiran, akhirnya aku maksa buat pulang. Nah, alhamdulillah setelah beberapa hari pulang dari rumah sakit, aku bisa lahiran normal di puskesmas tempat awal aku check up. Dan di sini aku itu cuman dapat kayak 1 jahitan. Nah, karena lecet ya, dan mereka juga kalau misalkan nggak dijahit juga takutnya nanti kenapa-napa, akhirnya dijahit itu 1 jahitan. Dan tips dari aku, kalau misalkan kamu mau lahiran normal kemudian robekannya nggak begitu terlalu besar atau terlalu lebar, itu banyak-banyak minum air putih. Nah, biasanya kalau misalkan ibu hamil itu bawaannya tuh panas terus ya, pengennya adem dekat kipas, kemudian minumnya juga pengen es-es aja. Aku di situ tuh minum air es ya, air es cuman air putih. Jadi 1 liter itu per berapa jam gitu ya. Jadi seharian itu aku minum sekitar hampir 3 botol gitu, 3 botol besar itu, ukuran gede-gede lah ya. Terus aku juga sering-sering itu makan sayur-sayuran, nggak lupa juga banyak-banyak makan buah, kemudian pijat aku lupa tuh namanya, pijat itulah ya pokoknya, yang bagian intimnya gitu. Kalian bisa minta bantuan ke suami kalian, atau kalau misalkan kalian malu, kalian bisa pijat sendiri gitu ya di WC.
Dan aku itu kayak yang curi-curi waktu buat senam yoga gitu teman-teman. Biasanya aku itu ngikutin yang ada di video, terus aku ikutin. Kalau misalkan aku lagi nonton rakoran, posisinya gimana gitu ya. Kalau misalkan udah capek ya aku ganti posisi yang apa gitu. Dan yang terakhir itu jangan stres. Nah di sini tuh teman-teman ya, aku lahirin itu di pembukaan ke-7 ya. Walaupun rasanya memang nggak mau ngeden atau kita nggak mau ngeden, itu kayak ada yang maksa buat keluar dari lubang yang apa ya, kayak buat pup gitu ya. Itu susah banget nahannya, susah banget gitu, kayak pengen yang dia itu kayak pengen keluar sendiri gitu tanpa kita kita mau ngeden. Itu kita nggak mau ngeden tapi dianya itu kayak yang pengen keluar gitu temen. Jadi susah gitu ngimbangin, nurut nurut kitanya itu susah. Jadi untuk kelahiran anak pertama itu kontraksinya itu agak lama dan agak panjang teman-teman ya, enggak kayak yang katanya itu kayak anak kedua ketiga gitu ya, atau keberapa gitu. Jadi anak pertama itu prosesnya itu memang agak lama dari anak yang berikutnya gitu. Dan di sini aku itu selama 12 jam dan itu nggak tidur sampai akhirnya pas ngeden aku itu udah kehabisan tenaga, dibantu tuh sama minuman-minuman kayak susu, kemudian Pocari, kemudian air pokoknya. Alhamdulillah anak aku udah keluar, ini yang ini. Nah ceritanya udah selesai sampai sini aja. Jadi buat teman-teman yang lagi berjuang untuk kelahiran normal, semoga dipermudah ya. Nah ini skincare yang anak aku pakai itu bagus banget untuk kulitnya. Dan ini aku mau lanjut untuk bikin video yang lainnya. Makasih udah nonton.